Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya kalian tetap jaga kesehatan biar bisa ikut gabung setiap pertemuan di Microsoft Teams, tidak cuma di pelajaran saya, tapi juga untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya. Tetap terapkan protokol kesehatan ketika kalian berada di luar rumah. Sebelum saya mulai, silakan ketua kelas ya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apo telah memimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini. Semoga kegiatan kita diberkahi, ilmu yang kalian dapatkan pun dapat berguna bagi kalian di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oke, ini saya cek presensinya atau kehadirannya dari 35 siswa. Ini alhamdulillah hanya tinggal satu yang belum gabung, yaitu Andini, karena memang Andini HP-nya rusak ya atau bermasalah, jadi memang tidak bisa gabung. Tadi wali kelasnya pun sudah konfirmasi ke saya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tentang perang dingin. Ini ada sebuah gambar. Yang pertama adalah gambar negara Jerman yang memang sedang terkepung oleh blok barat dari arah barat dan oleh blok timur dari arah timur. Nah, dari tiga gambar ini, kira-kira menurut kalian perang dingin itu apa? Silakan, ada yang mau menjawab? Saya, perang dingin Saya, itu Pak. persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Saingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Betul sekali, Yulia. Lalu tadi siapa lagi selain Yulia? Perang dingin itu adalah perang ideologi, Pak. Dari jawaban beberapa teman kalian, bisa kita ambil sebuah kesimpulan, perang dingin itu adalah perang ideologi antara Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisnya melawan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, siswa dapat menyimpulkan dampak perang dingin bagi dunia internasional di masa sekarang. Maknanya adalah kita harus dapat menjaga perdamaian dan menumbuhkan semangat persatuan. Ini ada sebuah peta. Ini petanya adalah tentang peta negara Eropa, khususnya Eropa bagian barat. Ini negara Jerman ketika dikepung oleh dua kekuatan besar. Dari sebelah barat dikepung oleh Amerika, Inggris, Prancis. Dari sebelah timur diserang oleh Uni Soviet. Jerman terbagi dua. Jerman Barat milik Amerika Serikat dengan sekutunya dengan ideologi liberal, Jerman Timur milik Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Nah, dari tiga gambar ini sekarang silahkan kalian tuliskan apa yang kalian bisa ambil, apa yang kalian temukan, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari perang dingin itu sendiri. Oke, udah selesai semua ya? Sudah, Pak. Sekarang ada beberapa siswa, ya 3-4 orang siswa untuk mempresentasikan apa yang bisa kalian dapatkan dari tiga gambar yang sudah kalian amati tadi. Silakan dimulai dari siapa? Latar belakangnya itu yang pertama munculnya Amerika Serikat yang berpaham kapitalis sebagai negara yang kuat setelah menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Oke, bagus sekali yang sudah dijelaskan oleh Syabina. Dampak dari perang dingin itu, dampak positifnya di bidang militer itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas militernya. Di bidang ekonomi munculnya superpower, di bidang teknologi adanya perlombaan kedua kubu untuk meluncurkan roket keluar angkasa. Di bidang sosial budaya, hak asasi manusia menjadi mengglobal. Dampak negatif dari perang dingin itu di bidang politik dibangunnya tembok Berlin di Jerman. Di bidang militer, negara-negara bertikai mengembangkan senjata nuklir. Kesimpulannya itu, jadi perang dingin itu memiliki
dampak positif dan negatifnya, Pak. Sudah, Pak. Oke, bagus sekali yang sudah dipaparkan oleh Nurjana, lebih ditekankan kepada dampak dari perang dingin itu sendiri. Oke, saya akan coba sampaikan terkait dengan perang dingin itu sendiri, bisa diperhatikan. Nih, pada akhir perang dunia kedua, posisi Jerman itu terdesak. Dari front barat diserang oleh sekutu, dari front timur diserang oleh Uni Soviet. Dalam perjanjian Potsdam itu ternyata ada ketidaksepahaman antara pemenang perang, dalam hal ini Amerika dengan Uni Soviet. Amerika menginginkan negara-negara Eropa Timur itu melakukan pemilu, tapi ditolak oleh Uni Soviet. Alasannya, dengan dilakukan pemilu, nanti bisa mengancam ideologi komunisme. Dalam Perang Dingin juga ada beberapa aspek, tadi sudah dijelaskan beberapanya. Yang pertama adalah di bidang luar angkasa. Kita lihat dari Blok Timur. Blok Timur punya sebuah lembaga namanya Roskosmos, itu lembaga antariksanya. Keberhasilannya adalah mampu menerbangkan satelit pertama di dunia, namanya Sputnik, mampu menerbangkan makhluk hidup pertama keluar angkasa, seekor anjing yang bernama Laika, serta puncaknya adalah mampu mengorbitkan manusia pertama di luar angkasa, namanya Yuri Gagarin. Dari bidang ekonomi, Blok Barat memiliki bantuan berupa Marshall Plan, ada Truman Doctrine, ada Point for Program, serta MSA. Semua program bantuan ini diberikan kepada negara-negara yang kena dampak Perang Dunia Kedua dengan syarat negara tersebut harus ikut Blok Amerika. Blok Barat ini memiliki beberapa organisasi militer, ada NATO, SEATO, ANSUS, METO, dan CIA. Lalu Blok Timur juga tidak mau kalah, dia membuat Pakta Warsawa dan KGB. Nah, kedua blok ini berlomba-lomba untuk menghimpun kekuatan militer sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Lalu dampak Perang Dingin bagi dunia internasional, adanya proxy war yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah adanya kecemasan, adanya perang nuklir. Setiap negara ini takut terjadi perang nuklir. Lalu yang ketiga, mengganggu stabilitas politik dan keamanan dunia. Lalu peran Indonesia apa? Peran Indonesia yang pertama adalah Indonesia tidak pernah gabung ke Blok Barat maupun Blok Timur. Kita menggagas sebuah gerakan, namanya gerakan non-blok. Silahkan, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan dari kegiatan belajar hari ini? Silahkan. Di Perang Dingin itu perang ideologi antara negara USA dengan Uni Soviet. Terus dunia itu penuh dengan ketegangan dan kekhawatiran perang nuklir. Sekian, Pak. Terima kasih. Bagus kesimpulan dari Yulia. Perang Dingin adalah perang perebutan kekuasaan antara dua kekuatan besar, Amerika dengan ideologi kapitalis melawan Uni Soviet dengan ideologi komunis. Dalam Perang Dingin ini ada berbagai macam aspek. Yang pertama dari aspek persaingan ekonomi, persaingan militer. Selanjutnya adalah hal positif apa yang bisa kalian ambil dari materi hari ini? Silakan. Hal positif yang bisa kita ambil yang pastinya kita jadi bisa lebih tahu lebih dalam lagi mengenai materi Perang Dingin, entah itu latar belakang, dampak maupun aspeknya, Pak. Intinya adalah hal positif yang harus kita ambil dari materi Perang Dingin ini adalah dulu teknologi itu digunakan untuk merebut kekuasaan. Dikembangkan senjata nuklir, dikembangkan teknologi roket, dikembangkan teknologi canggih di bidang persenjataan dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi hari ini teknologi banyak digunakan untuk misi-misi kemanusiaan atau hal-hal yang lebih baik. Contohnya adalah nuklir yang dulunya hanya dibuat untuk senjata, sekarang bisa untuk membangkit tenaga listrik. Materi kita di hari ini mengenai Perang Dingin, nanti setelah kegiatan belajar ini selesai, kalian bisa buka Microsoft Teams. Di sana ada evaluasinya dikerjakan, waktu ditutupnya jam 3 sore, nanti akan langsung saya download sebagai hasil nilai pengetahuan kalian. Lalu untuk tugas tadi yang sudah kalian presentasikan nanti diupload ya di Microsoft Teams, lalu nanti akan saya nilai sebagai nilai keterampilan. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang salah satu peran Indonesia pada masa Perang Dingin, yaitu gerakan non-blok. Sebelum saya tutup, silahkan Avo, ketua kelasnya, untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah gabung. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar meskipun belajar secara online.
Semoga apa yang disampaikan, apa yang kalian dapatkan bisa berguna bagi kalian. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.